semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Katolik Musikaritas. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Dewi Sri. Kelompok kami beranggotakan Evelyn Lee dengan NIM 2121022. Kemudian ada saya, Veronica Rindisa Fitri dengan NIM 2121025. Ada juga Sela Yolanda Putri dengan NIM 2121030. Kemudian ada Shirley Angelia dengan NIM 2121088. Kami akan mempresentasikan mengenai neraca pembayaran. Berikut yang akan kami bahas. Apa itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan suatu negara dengan negara lain dalam tahun tertentu. Jadi, setiap negara melakukan pencatatan yang selengkap mungkin tentang semua transaksi ekonomi dengan luar negeri, baik jumlah dan nilai barang yang diekspor dan diimpor, atau apa, berapa, dari mana, maupun mengenai pembayarannya atau penerimaan, pengeluaran, utang dan tagihannya. Adapun tujuan neraca pembayaran yang pertama, membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. Yang kedua, untuk mengetahui transaksi ekonomi suatu negara, misalkan barang atau jasa yang diekspor dan diimpor. Yang ketiga, untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam melakukan transaksi ekonomi untuk hubungan ekonomi internasional. Yang keempat, mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara, misalkan berapa cadangan devisa negara tersebut. Yang kelima, sebagai indikator IMF atau negara donor yang memberikan bantuan keuangan, terutama kepada negara yang kesulitan balance of payment. Yang keenam, sebagai indikator fundamental selain tingkat inflasi, pertumbuhan GDP, tingkat pengangguran dan sebagainya. Yang ketujuh, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dalam bidang ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang struktur neraca pembayaran. Jadi, neraca pembayaran terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, ada neraca transaksi berjalan atau current account. Current account ini terbagi lagi menjadi 3 transaksi, yaitu ekspor dan impor barang, ekspor dan impor jasa, serta transfer pemerintah. Ekspor dan impor jasa itu terbagi menjadi 3 transaksi lagi, yaitu pendapatan kompensasi tenaga kerja, pendapatan dari investasi, jasa TKI atau TKA, dan lain-lain. Yang kedua, ada neraca modal atau capital account. Nah, neraca modal ini terbagi lagi menjadi 2 transaksi, yaitu transfer modal dan transfer finansial. Contoh dari transfer finansial seperti investasi langsung dan investasi portofolio. Yang ketiga, ada perubahan cadangan devisa. Kemudian yang keempat, kesalahan hitung dan transaksi ilegal. Kemudian yang kelima, ada perubahan moneter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca berjalan, terdiri dari nilai ekspor dan impor barang tampak, yang meliputi hasil-hasil sektor pertanian, barang-barang produksi industri, pertambangan, dan berbagai jenis ekspor dan impor barang tampak lainnya. Lalu ada nilai ekspor dan impor barang tidak tampak, yang meliputi pembayaran biaya pengangkutan dan asuransi dari barang-barang tampak yang diekspor atau diimpor, pembelanjaan para turis, dan pendapatan investasi. Lalu ada pembayaran pindahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun swasta, berupa pembayaran yang penerimaannya tidak perlu membayar dalam bentuk uang atau jasa. Contohnya, bantuan uang atau bahan makanan dari suatu negara ke negara lainnya. Lalu, neraca yang kedua yaitu neraca modal, terdiri dari aliran modal jangka panjang yang dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu aliran modal resmi dan investasi langsung oleh pihak swasta ke negara lainnya. Aliran modal resmi adalah pinjaman dan pembayaran badan pemerintah di suatu negara dengan negara lain. Sedangkan investasi langsung adalah penanaman modal langsung, yaitu berupa investasi. Lalu ada modal swasta. Modal swasta adalah aliran modal dalam bentuk tabungan atau investasi keuangan
yang cepat ditukarkan kembali kepada valuta asal. Aliran keuangan ini disebut juga hot money, karena dana tersebut dapat mengalir dari satu negara ke negara lain dengan mudah dan cepat. Contohnya pembelian saham domestik oleh perusahaan mutual fund di New York. Keseimbangan neraca pembayaran. Jadi, suatu negara itu tidak bisa terus-menerus membelanjakan lebih banyak daripada yang mereka terima sebagai penghasilan. Oleh karena itu, setiap negara selalu berusaha untuk menyeimbangkan neraca pembayaran mereka. Nah, keseimbangan yang dimaksud ini bukan hanya keseimbangan secara formal atau secara pembukuan saja, melainkan keseimbangan secara material atau secara nyata itu juga penting, atau biasa disebut dengan basic balance. Selain itu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan neraca pembayaran, antara lain perubahan tingkat harga dalam negeri, pergeseran permintaan luar negeri, ketidakstabilan kondisi ekonomi dalam negeri, keadaan struktur produksi, perubahan posisi utang piutang dengan luar negeri, dan juga bencana alam. Ketidakseimbangan neraca pembayaran. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan neraca pembayaran, yaitu perubahan harga barang dan jasa dalam negeri, pergeseran permintaan luar negeri, ketidakstabilan ekonomi, bencana alam, keadaan struktur produksi, dan juga utang luar negeri. Untuk perubahan harga barang dan jasa dalam negeri, perubahan harga dapat terjadi karena biaya produksi yang menurun, sehingga produksi dalam negeri meningkat, daya saingnya, dan nilai ekspor meningkat. Ekspor yang meningkat mengakibatkan cadangan internasional juga ikut meningkat. Kemudian, untuk pergeseran permintaan luar negeri, permintaan barang atau jasa dari luar negeri bisa mengalami kenaikan dan juga bisa mengalami penurunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran permintaan luar negeri terhadap barang-barang dan jasa-jasa dalam negeri bisa disebabkan oleh faktor persaingan luar negeri, perubahan pendapatan di luar negeri, perubahan harga di luar negeri, dan faktor penawaran negara itu sendiri. Kemudian, untuk ketidakstabilan ekonomi. Untuk mengatur masalah ketidakstabilan ekonomi, biasanya menggunakan tingkat harga domestik dan kurs. Ketika terjadi guncangan pada harga dan kurs secara terus-menerus, maka dapat mengikis kepercayaan investor yang akan menanam modalnya ke dalam negeri. Kemudian ada juga bencana alam. Bencana alam termasuk faktor non-ekonomi yang juga turut andil dalam memenuhi kondisi neraca perdagangan, manakala relatif ekstrim seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, serangan hama, penyakit tanaman, iklim, dan lain sebagainya. Hal ini dapat mempengaruhi neraca pembayaran dalam hal produksi barang, terutama di sektor primer, barang-barang hasil pertanian, dan barang terusan dari sektor pertanian. Selanjutnya yaitu keadaan struktur produksi. Negara-negara yang sangat menggantungkan pada sektor primer, struktur produksinya bergantung pada faktor alamiah seperti pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Maka penawaran terhadap barang tersebut kurang elastis. Sebagai contoh, jika suatu negara mengandalkan sektor pertanian sebagai produk unggulan, akan sangat sulit untuk menyesuaikan penawaran maupun permintaannya. Jika permintaan dari luar negeri meningkat, maka kebutuhan akan ekspor sektor pertanian tidak dapat didorong secara cepat. Bisa jadi banyak gagal panen atau tidak pada musim panen dan lainnya, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu utang luar negeri. Utang luar negeri yang dikelola dengan kurang baik maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kasus di Indonesia pada tahun 1998, yaitu krisis ekonomi terjadi karena manajemen utang tidak dilakukan dengan baik.
sehingga pembayaran utang yang jatuh tempo sangat membebani sistem keuangan nasional. Dan akhirnya nilai dolar meningkat pesat dan menyulitkan kondisi neraca pembayaran kita dan berdampak pada ekonomi secara makro. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami mengenai neraca pembayaran. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih.